Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan yang menyapa kita saat ini tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 12, demikianlah bunyinya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara-saudari, jika ditanyakan kepada kita, apakah bukti yang nyata kalau kita benar-benar mengasihi Allah? Tentu jawab kita, biasanya kita akan berkata, dengan menghidupi firman Tuhan, itulah bukti kita mengasihi Allah. Dan inilah titah Tuhan, agar kita percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga agar kita saling mengasihi dengan sesama. Perintah untuk saling mengasihi bukan hanya dalam bentuk kata-kata, tetapi juga harus secara nyata dengan perbuatan. Misalnya membantu orang-orang yang berkekurangan, memberdayakan orang agar dapat hidup bersaing dengan orang lain secara sehat. Kita tahu bahwa Allah sendirilah yang terlebih dahulu mengasihi kita manusia, dan itu sangat nampak jelas melalui kehadiran anaknya Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Dan kehadiran Tuhan Yesus adalah untuk menebus kita umat manusia dari perbudakan dosa. Karena itu kita terpanggil untuk saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Orang yang mengatakan bahwa dia mengasihi Tuhan tetapi tidak mengasihi sesama manusia, itu sama halnya dengan seorang pembohong. Orang yang tidak mengasihi menghormati orang tuanya, ayah dan ibunya, tetapi dia disebut orang penyayang, itu adalah sebuah kebohongan besar. Salah satu dari 10 titah Tuhan, yaitu nats kita pada hari ini, yaitu titah kelima yang mengharuskan kita untuk hormat kepada ayah dan ibu. Untuk apa? Supaya lanjut umur kita di tanah yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu selama kita masih hidup di tengah dunia ini. Menghormati orang tua berarti kita bersedia untuk menjalin komunikasi yang baik dengan mereka, melakukan segala perintahnya dengan melakukan hal-hal yang baik dengan kelakuan yang baik, dan juga mau untuk mendengarkan segala nasihat yang mereka berikan kepada kita, dengan juga tidak menyakiti hati mereka. Ada satu nyanyian dari orang Batak yang menyatakan, uju di nguluk konma bahen amang asatupa bahen nadinggan jalatarida sasude holong ni rohami namarna tuai. Dan selanjutnya, makna dari nyanyian tersebut sangatlah mendalam. Apalah gunanya bagi orang tua yang sudah meninggal dengan memiliki acara adat yang begitu meriah, tetapi di masa hidupnya tidak ada kasih sedikit pun yang boleh kita lakukan di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, tidak penting bagaimana kita melakukan acara selebrasi saat orang tua itu meninggal dunia. Tetapi yang paling terpenting adalah bagaimana kita mewujudkan kasih saat mereka masih melihat kita dan masih dapat diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan. Dan tentunya hati Allah akan sangat bersukacita melihat orang-orang yang selalu menghormati orang tuanya, yang selalu berbuat baik terhadap orang tuanya semasa hidupnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita berlomba-lomba untuk membuat yang terbaik kepada orang tua kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu pada saat ini. Biarlah kami dapat menghidupi dan dapat melakukan hukum Taurat yang kelima, untuk senantiasa mengasihi orang tua kami, mengasihi sesama kami, ketika Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh tetap senantiasa hidup berdampingan dengan baik, dan kami juga dapat menjadi anak-anak yang baik, yang mau untuk mendengarkan nasihat dan juga petuah-petuah yang diberikan kepada kami. Bapa yang penuh kasih, berkatilah para orang tua seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya mereka juga boleh hidup di dalam damai sejahtera dan dilimpahi oleh berkat karunia daripada Tuhan.
Berkati juga untuk segala aktivitas dan kegiatan kami sepanjang satu hari ini, dan jauhkan kami dari segala mara bahaya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.